Oke malam guys, akhir-akhir ini lumayan banyak orang menelpon saya untuk meminta bantuan terkait klaim asuransi motor. Motornya hilang dicuri, masih terikat kredit, tetap harus bayar kredit walaupun motornya dicuri karena asuransi motornya tidak bisa dibayarkan. Nah, kita berbicara jenis asuransi kredit motor. Objeknya adalah motornya, yaitu pertanggungan atas motor tersebut. Bila mana motornya hilang, maka sisa kredit ditanggung-jawabi oleh asuransi sehingga pemilik motor tersebut yang mengangsur secara kredit terbebas dari hutang. Jadi sistemnya apa? Sistemnya adalah sisa hutang yang ditanggung oleh perusahaan asuransi ya. Rata-rata yang punya asuransi kredit motor seperti ini adalah masyarakat menengah ke bawah. Sehingga saya merasa perlu membuat konten ini untuk membantu masyarakat agar terbebas dari resiko ini. Nah, kali ini kita akan membahas hal-hal apa sih yang menyebabkan klaim asuransinya itu bisa tidak dibayar. Yang pertama, terkait pelanggaran lalu lintas. Jikalau pengendara motor tersebut pada saat resiko kehilangan atau pencurian motor terjadi, mengendarai motor tersebut dalam kondisi tidak memiliki SIM, maka dianggap pelanggaran lalu lintas dan pasti klaimnya ditolak. Yang kedua, terkait dengan kelalaian daripada pemilik motor atau pemegang polis asuransinya. Bila mana kejadian kehilangan atau pencurian itu terjadi akibat kelalaian daripada si pengemudi motor tersebut. Contoh, dia memberikan kuncinya kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut membawa motornya lalu hilang, dibawa lari hilang, maka kemungkinan juga tidak akan dibayar. Karena apa? Dianggap diberikan secara sukarela, dipinjamkan. Lalai. Nah, yang ketiga, tidak ada laporan polisi atas kehilangan motor tersebut. Satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan surat penyelidikan atau surat bukti tanda kehilangan motor, adanya kejadian tindak pidana pencurian ataupun perampasan motor adalah polisi. Jadi perusahaan asuransi berhak menolak jikalau tidak ada laporan polisi. Yang keempat, over kredit motor yang masih ada asuransinya namun tidak dilaporkan kepada leasing maupun perusahaan asuransinya. Why? Ketika resiko kehilangan terjadi, pada saat pemilik baru mengajukan klaim asuransi, sementara semua perikatan dokumen asuransi masih atas nama orang atau pemilik yang lama. Sehingga dianggap apa? Pemilik yang lama sudah tidak punya kepentingan atas objek motor tersebut. Maka berlakulah pasal 250 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bahwa bila seseorang memiliki polis, namun beliau tidak punya kepentingan atas objek yang dipertanggungkan, maka perusahaan asuransi atau penanggung tidak berkewajiban untuk membayar kerugian atas resiko yang terjadi. Yang kelima, adanya modifikasi atau tambahan aksesoris pada motor sehingga peruntukannya tidak sesuai lagi untuk tujuan semula. Beberapa perusahaan asuransi mensyaratkan bahwa motor tidak boleh dimodifikasi. Ataupun kalau dimodifikasi harus diberitahukan kepada perusahaan asuransinya. Nah, poin ini harus teliti membaca polis. Yang keenam, motor yang diasuransikan beralih fungsi. Yang semula untuk tujuan pemakaian pribadi beralih fungsi menjadi ojek ataupun disewakan kepada orang lain tanpa pemberitahuan kepada perusahaan asuransi. Ini bisa menjadi poin penolakan. Yang ketujuh, klaim telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam polis asuransi. Yang kedelapan, bisa jadi juga penolakan disebabkan karena wilayah tempat kejadian resiko tersebut tidak di-cover atau dijamin oleh perusahaan asuransi. Sebagai contoh kasus, tadi ada yang bertanya kepada saya, Pak, klaim asuransi motor saya ditolak. Bagaimana caranya supaya saya bisa klaim kembali? Beliau mengatakan bahwa motor itu dibeli secara over kredit, sudah dibayar oleh pemilik yang lama sebanyak 20 kali,
diteruskan oleh beliau sebanyak 10 kali, sisa tinggal 3 kali kredit lagi, sudah lunas, motor itu sudah jadi milik dia. Naasnya motornya hilang dicuri orang lain. Pada saat mengajukan klaim, beliau menyampaikan apa adanya kepada perusahaan asuransi bahwa beliaulah pemiliknya. Sementara pada kontrak pembelian kredit di perusahaan leasing tercatat nama orang lain. Di polis asuransi juga tercatat nama orang lain. Sehingga terjadilah penolakan oleh perusahaan asuransi. Kenapa ditolak? Iya, karena pemilik yang lama yang ada di dalam kontrak polis tersebut sudah tidak berkepentingan lagi atas motor tersebut. Sehingga bila mana motor tersebut hilang, kerugian sudah bukan pada diri beliau lagi selaku yang berkepentingan atas motor. Pemilik motornya. Artinya insurable interest-nya sudah tidak ada lagi. Maka ketika insurable interest-nya tidak ada lagi, perusahaan asuransi tidak berkewajiban untuk membayar klaim. Nah, masalahnya di situ. Nah, lantas beliau bertanya, bagaimana cara memperjuangkannya? Saya advice, sudahlah, nggak usah diperjuangkan lagi. Toh juga kalaupun dibayar klaimnya cuman hanya sebesar 3 kali angsuran yang terakhir saja. Karena jumlah klaim pada asuransi motor, uang pertanggungannya bersifat menurun. Nah, artinya hanya sebesar sisa kredit atau sisa hutang daripada pemilik motor tersebut yang dilunasi kepada pihak leasing atau kreditur, supaya debitur atau pemilik daripada motor ini bebas tanggung jawabnya. Cuma tinggal sisa 3 bulan saja. Sehingga saya advice beliau tidak usah diperjuangkan lagi. Toh biaya untuk memperjuangkan itu nanti mungkin bisa lebih besar daripada hasil yang ingin didapat. So, semoga konten ini bermanfaat bagi masyarakat luas. Teliti sebelum Anda mengajukan klaim asuransi. Thank you.